Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, kali ini durasinya mungkin lebih panjang dan pembahasannya memang agak serius ya. Yakni tentang keadilan. Ada hal yang harus kita pahami dan harus kita sadari bahwa adil itu tidak harus sama. Dan karena tidak samalah, maka dibutuhkan keadilan. Jadi adil itu tidak harus menyamaratakan semua. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kita ambil contoh misalnya, seorang ibu memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama berusia 15 tahun, anak yang kedua berusia 5 tahun, anak yang ketiga berusia 1 tahun. Ibu ini ingin memberikan makan kepada anaknya. Pasti ibu ini akan memberikan sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Anak yang 15 tahun bolehlah diberikan bakso, mie ayam, atau sejenisnya, dan mungkin bisa pedas. Anak yang usia 5 tahun bolehlah diberikan kerupuk, roti, atau sejenisnya. Dan anak yang ketiga ini harus diberikan susu, makanan yang lembut dan mudah untuk dicerna. Meskipun anaknya yang 3 ini adalah anak kandungnya, tetapi makanannya berbeda. Bukan karena ibu ini tidak adil, tapi karena ibu ini tahu mana kebutuhannya, mana yang sesuai dengan porsinya. Kita ambil contoh yang kedua. Ibu yang ini tadi, yang memiliki 3 orang anak ini tadi, ingin memberikan ikan. Sama-sama ingin memberikan ikan. Anak yang pertama yang berusia 15 tahun, ibu ini akan bisa memberikan ikan yang sudah digoreng, yang sudah dimasak, dicampur dengan cabai pedas. Anak yang kedua yang berusia 5 tahun, ibu ini akan memberikan ikan yang digoreng, ikan yang dimasak tapi tanpa cabai, tidak pedas. Dan anak yang ketiga ini boleh diberikan ikan, tetapi terlebih dahulu diproses dan cara memberikannya juga berbeda dengan anak yang 15 tahun, anak yang 5 tahun, dengan anak yang paling terkecil tadi. Meskipun pada dasarnya ibu ini ingin memberikan ikan yang sama, tetapi prosesnya berbeda, cara penyajiannya berbeda. Dan bukan karena tidak adil ibu ini, tapi karena ibu ini tahu mana yang sesuai dengan porsinya dan kebutuhannya. Justru akan menjadi berbahaya jika anak yang kecil yang berusia 1 tahun diberikan ikan yang digoreng atau ikan yang dimasak dengan campuran cabai yang pedas, gitu ya. Nah, jika ada yang bertanya misalnya, di mana letak keadilan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi ada manusia yang lengkap fisiknya, sementara ada manusia yang lahir tapi tidak lengkap fisiknya. Harus kita pahami bersama bahwa andaikan pun kita dilahirkan lengkap seluruh tubuh kita, panca indera kita dan seluruh tubuh kita juga lengkap, kita pun tidak sama dengan orang yang memiliki tubuh fisik yang lengkap. Kita mungkin bisa sama-sama memiliki 2 tangan, sama-sama bagus, tapi keahliannya pasti berbeda. Ada yang ahli melukis, ada yang ahli menulis, ada yang ahli dibilang olahraga, misalnya tenis meja, badminton, atau yang lainnya. Meskipun tangan sama-sama 2. Ada orang yang punya kaki, kita sama-sama punya kaki dengan orang lain. Tapi ada orang yang ahli bidang sepak bola. Ada orang yang hanya menggunakan kaki untuk berjalan saja. Ada orang yang larinya kencang, meskipun sama-sama 2 kakinya. Kenapa? Karena setiap orang beda potensinya, beda keahliannya, meskipun memiliki tubuh yang sama-sama lengkap. Lalu bagaimana dengan yang tidak lengkap fisiknya? Keadilan Allah itu tidak terletak pada penilaian kita di dunia ini saja. Bukankah kita mengetahui dan menyadari atau beriman bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia, dan pengadilan yang paling adil dari yang maha adil adalah nanti di akhirat atau di padang mahsyar. Kita yang memiliki tubuh yang bagus, tubuh yang lengkap fisiknya,
akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya satu persatu dan akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang memiliki mata yang sempurna akan diminta pertanggungjawaban mata. Bagi kita yang memiliki tangan dengan lengkap akan diminta pertanggungjawaban tangan. Bagi kita yang memiliki kaki yang lengkap akan diminta pertanggungjawaban kaki. Kemana kita gunakan? Begitu juga dengan telinga, begitu juga dengan mulut, hidung, dan semuanya. Sementara ada orang yang tidak punya kaki, ada orang yang tidak punya tangan, ada orang yang tidak bisa melihat atau buta, ada orang yang bisu, ada orang yang tuli. Bagaimana ini? Nanti di akhirat, orang yang tidak punya kaki ini, maka dia telah dilepaskan Allah dari siksa kaki. Kenapa? Karena tidak ada kaki yang ingin dipertanggungjawabkan. Bagi orang yang tidak memiliki tangan begitu lahir di dunia ini, maka Allah telah melindunginya dari siksa tangan. Bagi yang buta matanya, maka Allah telah membebaskannya dari siksa mata. Bagi orang yang mulutnya tidak bisa berbicara atau bisu, maka Allah telah membebaskannya dari siksa yang disebabkan oleh mulut atau berbicara. Begitu juga dengan telinga, begitu juga dengan anggota tubuh yang lainnya. Bukankah kita tahu bahwa banyak orang yang punya kaki yang sempurna, tapi justru kakinya itulah yang menyebabkannya masuk ke dalam neraka. Banyak orang yang punya tangan yang sempurna, tapi justru tangannya itulah yang menyebabkannya masuk ke dalam neraka. Banyak orang yang punya mata yang sempurna, yang baik, yang bagus, tapi justru karena matanya itulah yang menyebabkannya masuk ke dalam neraka. Begitu juga dengan mulut yang tidak terpelihara, telinga yang tidak terpelihara, anggota tubuh kita yang tidak terpelihara. Itulah yang akan menyebabkan siksa kita dan yang menyebabkan kita tersesat. Memang tergantung kepada bagaimana kita menggunakan anggota tubuh kita ini. Sekali lagi, keadilan Allah tidak bisa kita nilai di atas dunia saja. Karena ada fase berikutnya, yakni akhirat. Bahkan surga dan neraka itu adalah tempat yang kekal. Kita pilih yang mana? Adil di dunia atau adil di akhirat? Sama-sama kita menginginkan keadilan, tapi yakin dan percayalah bahwa keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah seadil-adilnya pengadilan.